Hai sahabat Kompas TV, ketemu lagi sama aku Francisca Aya di sini, dan hari ini aku akan membacakan 3 berita terpopuler. Jangan kemana-mana, terus tonton sampai akhir video karena kita seperti biasa akan membacakan soal giveaway hari ini. Sahabat Kompas TV, berita pertama, warga Meolaboh, Kabupaten Aceh Barat dihebohkan dengan adanya awan yang bergumpal berbentuk gelombang tsunami. Awan berbentuk gelombang tsunami menyelimuti langit kota Meolaboh, Kabupaten Aceh Barat, Senin pagi. Saat gelombang awan menyelimuti kota Meolaboh, suasana cuaca langsung berubah. Dari yang sebelumnya cerah, tiba-tiba gelap. Tak hanya itu, cuaca di sekitar juga disertai hujan lebat dan angin kencang. Berdasarkan informasi BMKG Nagan Raya Aceh, awan yang berbentuk gulungan ombak besar itu merupakan awan arkus. Awan ini terbentuk karena ada massa udara yang hangat naik ke atas, sehingga bentuk gumpalan awan dengan cepat bergerak. Warga diimbau agar tidak panik, namun tetap waspada akan cuaca buruk di daerah Meolaboh. Sebenarnya kejadian yang terjadi itu awannya itu termasuk awan arkus, itu dia awan rendah dan memanjang. Sebenarnya ada 2 jenis arkus. Arkus yang pertama itu dia bergulung-gulung dan berlandasan. Nah, kebetulan yang terjadi di Meolaboh tadi pagi itu adalah awan yang bergelombang seperti gelombang laut gitu, berjalan dia. Nah, dampaknya dari awan ini adalah angin kencang, terus hujan lebat, hujan disertai petir atau kilat seperti itu. Saya juga meminta kepada masyarakat khususnya itu jangan termakan oleh isu-isu hoax atau berita-berita yang tidak benar. Soalnya ini kan awan ini kan tidak ada hubungannya dengan kejadian-kejadian yang akan datang seperti itu. Ini murni dari kejadian alam sendiri. Terbentuknya kenapa? Terbentuknya karena ada massa udara yang naik seperti itu, hangat di atas. Jadi dia bentuk seperti bergumpal gitu. Massa udaranya itu cepat. Sahabat Kompas TV, berita kedua datang dari ibu kota di mana stasiun Tanah Abang dipenuhin penumpang KRL. Nah, saking penuhnya penumpang-penumpang ini sampai merusak pagar stasiun. Video ini pun viral di media sosial. Pagar tinggi terdapat di pintu masuk selatan pun dirusak dan nyaris roboh. Tak hanya penumpang pria, sejumlah penumpang perempuan juga ikut berdesakan. Dalam video lainnya yang viral di media sosial, terlihat bagaimana situasi penumpang KRL di luar pintu masuk selatan. Ratusan penumpang terlihat berdesak-desakan tak menjaga jarak agar bisa masuk ke dalam stasiun. Akibat kejadian ini, PT KCI menutup akses pintu masuk dan keluar di sisi selatan stasiun yang menuju Pasar Tanah Abang. Penutupan dilakukan sejak hari ini pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Selama penutupan akses pintu selatan, penumpang KRL hanya bisa masuk dan keluar stasiun dari sisi utara Tanah Abang. Kemarin melihat beberapa kondisi di Tanah Abang dan semakin panjangnya operasional dari pasar, kita memutuskan dari pukul 2 siang pintu yang atas selatan kita tutup dan kita buka satu pintu dari sini ya, dari bawah ini supaya kami bisa mengontrol keluar masuknya penumpang. Karena sampai saat ini kami masih membatasi penumpang masuk ke dalam KRL yaitu 74 orang per kereta. Sahabat Kompas TV, berita ketiga datang dari Presiden Joko Widodo yang melakukan peninjauan terhadap fasilitas dan kapasitas produksi vaksin COVID-19 di Bio Farma. Bio Farma menyebut pada uji coba vaksin tahap 1 dan tahap 2 di Cina sudah memperlihatkan hasil positif. Sehingga, jika pada uji coba vaksin tahap 3 berhasil, maka Bio Farma akan memproduksi 100 juta vaksin pada tahun ini dan 150 juta pada tahun depan. Presiden Jokowi menyebut jika selama 3 bulan ini pemerintah tengah mengembangkan vaksin COVID-19 dari virus yang beredar di Indonesia. Vaksin ini dinamakan vaksin merah putih dan diperkirakan akan selesai pada pertengahan tahun depan. Sudah meningkat menjadi 250 juta vaksin. Artinya vaksin inilah nanti yang akan digunakan untuk vaksinasi di tanah air. Kita
setelah 3 bulan ini mengembangkan vaksin sendiri dari isolate yang dikembangkan dari COVID yang beredar di Indonesia. Kita harapkan vaksin merah putih ini juga akan segera selesai dan diperkirakan ini akan bisa diselesaikan nanti di pertengahan tahun 2021. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia 3 berita terpopuler hari ini. Dan seperti janji aku di awal, aku akan membacakan soal giveaway. Dengerin baik-baik ya. Siapakah yang menjahit bendera merah putih untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ayo, siapa? Langsung dibuka-buka lagi itu sejarah-sejarah zaman SD, buku-bukunya langsung dibuka. Atau yang punya adik, yang punya ponakan, yang punya anak, langsung dibuka deh tuh buku-bukunya. Atau ya sekarang udah gampang lah ya, langsung tinggal di internet aja dicari siapa yang menjahit, langsung ketemu. Kalian bebas mencari kok, sahabat Kompas TV. Dan kalau udah temu jawabannya, langsung aja komen di bawah ini jawaban kalian, spasi Instagram kalian, usernya, user ID Instagram kalian, spasi hashtag giveaway Kompas TV. Gampang banget kan caranya kan? Nah, diingetin sekali lagi, jangan sampai Instagramnya digembok-gembok ya. Jadi biar kita bisa langsung calling-calling kalian dengan mudah. Itu dia sih yang aku bisa sampein. Mau ingetin sekali lagi, jangan lupa di like, comment, subscribe YouTube channelnya Kompas TV. Aku Francisca, pamit.